Mbak Tante Denis itu tuh sering bilang kalau mobil butut-butut lo tuh nggak penting banget. Pamerin terus tuh mobil-mobil butut tuh. Nah sekarang mari kita compare mobil salah satu mobil butut aku dan juga mobilnya Mbak Tante Denis. Nah jadi di tahun 2018 mobilnya Tante Denis yang barunya aja tuh harganya 775 juta. Sedangkan mobil yang ini nih tahun 2018 harganya sekitar 600 sampai 700 juta. Tahun sekarang ini, nah mobilnya Tante Mbak Denis ini harganya tuh tinggal cuma 500 juta. Mobil papa ini sekarang ini harganya bisa 1,5 M. Yang butut itu tuh belum tentu artinya tidak berkelas. Justru mobil butut seperti ini nih yang punya tuh orang-orang yang berkelas. Jadi jangan pernah menghina koleksi seseorang. Halo semuanya teman-teman, jadi kali ini aku mau agak sedikit berbeda ya. Jadi ini aku mau review mobil, tapi review mobil itu yang mobil butut tuh yang suka dikata-kata sama Mbak Tante Denis. Nah kalau mama papaku itu tuh kan sekarang lagi berseteru dengan Mbak Tante Denis kan ya. Tapi kalau aku justru pengen menyikapinya dengan sudut pandang lain. Aku mau nge-review mobil-mobil butut aku yang dikatain sama dia dan kita akan compare, kita bandingin dengan mobil Mercy-nya dia yang katanya mobil baru. Tapi kita lihat mobil barunya dia tuh nilai harganya sama mobil butut yang aku bakal review ini tinggian mana secara value. Nah tapi kalau orang pintar ya nggak akan ngelihat mobil ini sebagai pamer atau ria. Jadi justru mengajarkan bagaimana investasi, memberikan knowledge atau pengetahuan bagaimana kita akan menginvestasi sebuah barang antik sebuah menjadi berinvestasian di masa depan nanti. Tapi sih pasti banyak orang-orang yang berkomentar bilang, oh alah pamer ya, mending buat ini buat itu, mending bla bla. Sorry, namanya konten review atau konten seperti ini nih emang bukan untuk orang kalangan menang mending. Ini adalah orang pintar yang akan mengerti soal investasi dan juga suka dengan otomotif. Mbak Tante Denis itu tuh sering bilang kalau mobil butut-butut lo tuh nggak penting banget. Pamerin terus tuh mobil-mobil butut tuh. Mobil butut mah dibuang aja kali, dikubur. Nggak malu lu ya? Jangan salah guys. Kalau orang cerdas, orang pintar, dan orang yang berkelas justru mobil-mobil antik tua seperti ini nih lebih berkelas dibanding mobil-mobil baru. Kenapa sih? Karena kalau orang punya duit, mau beli mobil baru tuh tidak ngedapet gitu loh. Tapi kalau mobil klasik, mobil antik tuh orang punya duit sebanyak apapun, sekaya apapun, kalau dia nggak punya link yang baik, nggak punya taste yang baik, nggak akan dapat barangnya gitu. Karena mobil-mobil antik tuh, mobil klasik itu tuh yang peredarannya cuma di kalangan penghobi atau pengkolektor, orang-orang yang punya taste. Karena banyak kolektor-kolektor yang nggak mau ngelepas barang koleksi mereka tuh ke sembarang orang. Sekarang kita kasih contoh dari 3 mobil yang ada di belakang aku. Ini sekilas mobil tua, mobil jadul. Dimulai dari yang merah ujung itu, DX 4 pintu. DX ini nih sangat populer di masanya. Serinya itu tuh orang lebih menyebutkan dengan Toyota KE70 untuk yang 4 pintu ini. Nah, 47 ini atau Corolla DX ini istimewa karena memang cuma 4 pintu, tapi dia ini nih kilometernya masih 50.000. Semua dalam interior tuh masih orisinil. Dan juga itu masih kaleng, belum ada dempulang walaupun udah pernah disiram sekali catnya, cuman ini nih masih gagah berdiri letong. Jadi DX ini sudah pernah ditawar sampai 170 juta rupiah. Walaupun ada DX yang cuman harganya 20 sampai 30 juta, cuman kan tergantung condition ya kan. Ini yang di samping ini nih sekilas juga sama kan ya, sama-sama Toyota Corolla DX TE71. Ini nih DX Coupe ini sangat langka di Indonesia karena emang tidak masuk ke Indonesia secara resmi, dan ini rata-rata tuh yang masukin orang kedutaan, dan ini sangat populer di Jepang maupun di Amerika. Dan mobil tahun 71 ini atau DX 2 pintu ini sebenarnya ada 3 varian, DX Coupe, DX Hardtop, dan DX Liftback. Nah ini nih yang coupenya, dan ini nih harganya tuh antara
300 sampai 500 juta tergantung kondisi lagi. Terkadang orang yang punya mobil seperti ini nih orang yang berduit. Cuma mereka tuh nggak butuh duit gitu loh. Dan untuk ngelepasin mobil seperti ini nih susah buat mereka. Mobil tua ini aja 80 sampai 83 itu harganya sampai segitu. Jadi jangan pernah untuk meremehkan mobil zaman dulu. Jangan, karena kalau kita dengar harganya tuh kaget guys. Nah, yang ini guys. Ini adalah Toyota Celica tahun 84. Ini juga suratnya resmi, full paper, bekas kedutaan. Terus ini juga 2 pintu, lampunya juga lucu banget. Dan ini pasarnya sekitar 400 sampai 500 juta untuk mobil tahun 84. Gila gak sih? Nah, sekarang mari kita compare mobil, salah satu mobil butut aku dan juga mobilnya Mbak Tante Denis. Oke, ini adalah Mercedes 280 CE Mercy Tiger. Kalau untuk kode Mercy Tiger itu adalah W123 untuk yang 4 pintu, kalau S123 yang station wagon, C123 untuk yang coupe 2 pintu seperti ini. Nah, Mercy Tiger 2 pintu ini nih sangat rare. Jadi ya rare, langka, terbatas alias limited gitu. Jadi mobil ini untuk kondisi yang sudah istimewa seperti ini nih, harga pasarnya tuh antara 1,2 sampai 1,5 miliar sampai sekarang. Kalau bahannya mungkin udah di bawah 1 miliar, cuman capek sekarang untuk ngebangun mobil Mercy dari bahan itu tuh udah capek, udah apa ya, udah nggak imbang sama pengeluaran dan waktunya. Dan mobil ini emang dicari orang sekali karena ini sangat langka di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia doang mahal, cuman di luar negeri juga mahal. Di worldwide-nya tuh harga ini sangat mahal, rare. Nah, kita bandingin sama mobilnya Mbak Tante Denis, Mercy terbaru, GLA, Mercy GLA. Dan ini sekitar tahun 2018 sampai 2019 kayaknya ya. Harga barunya kita lihat tuh Mbak Tante Denis tuh sekitar segini, 775 juta lah ya. Baru ini dia segitu, tapi kita lihat harga bekasnya, harga secondnya. Nih, lihat dia dari OLX ini sekitar 525 juta dan seterusnya. Jadi bayangin penyusutannya tuh berapa. Bicara soal investasi, kita bandingin dengan antara mobilnya Tante Denis dan juga mobil Mercy ini. Mercy Tiger ini tahun 2018, harganya tuh pada saat itu kalau nggak salah papaku bilang, itu tuh kisaran tuh 600 juta. Bayangkan dalam waktu 3 tahun mobil ini, apalagi pas pandemi ini, naiknya tuh gila-gilaan. Loncatkan 900 juta sampai 1,5. Nah, mungkin Mbak Tante Denis ini nih bangga dengan mobilnya tuh baru. Terus apa ya istilahnya tuh mewah. Cuman kalau kita lihat 3 tahun ke depannya, soal untuk ngomongin harga, itu jadi turun. Bayangin mobilnya Mbak Tante Denis untuk kedua tahun ke depannya akan jadi berapa? 400 juta? 400 juta? I will never know, right? Nah, jadi di tahun 2018 mobilnya Tante Denis, Mbak Denis yang barunya aja tuh harganya 775 juta. Sedangkan mobil yang ini nih tahun 2018 harganya sekitar 600 sampai 700 juta. Nah, 3 tahun kemudian yang artinya tahun sekarang ini, nah mobilnya Tante Mbak Denis ini harganya tuh tinggal cuma 500 juta. Mobil papa ini sekarang ini harganya bisa 1,5 M. Padahal sama-sama Mercy kan, tapi Mercy-nya Mbak Tante Denis ini yang terbaru. Sedangkan mobilnya papa ini nih yang lama, yang jadulnya gitulah. Cuman lihat dong harganya sejauh apa. Sementara Mbak Tante Denis ini sering ngata-ngatain mobil butut, tapi tanpa dia tahu, tanpa dia sadari, mobil yang dia katain, yang dicela itu tuh harga dia tuh 3 kali lipat dari mobil barunya Mercy ini dia gitu loh. Nah, jadi intinya don't judge a book by its cover. Jangan menilai dari luarnya aja gitu loh. Yang butut aja tuh belum tentu tuh itu murahan gitu kan. Yang butut itu tuh belum tentu artinya tidak berkelas. Justru mobil butut seperti ini nih orang yang punya tuh orang-orang yang berkelas. Mau punya duit lo seberapa apapun tuh lo nggak bisa dapat mobil ini gitu loh. Jadi jangan pernah menghina koleksi seseorang.
Gue bukannya mau banding-bandingin, mau sombong atau apa, bukan. Justru ini untuk memberikan pengetahuan agar kalian bisa berinvestasi di masa depan. Dan pelajarannya juga jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Jadi sekarang kalau misalkan nanti kalian pengen berinvestasi, pengen punya barang yang bisa nilai harganya tuh naik tinggi, ya koleksilah barang-barang seperti ini. Butut makin klasik, makin antik, makin mahal. Apa yang membuat Mercy Tiger 280 CE ini jadi mahal? Pertama, karena dia ini coupe, 2 pintu. Terusnya, dia ini sliding roof, dia punya sunroof di atasnya. Terus interiornya juga masih original ya, alias original. Dan bempernya bemper Amerika, lampu Amerika, kondisi mesin semua seperti baru. Mobil ini kalau dibawa keluar kota masih sanggup, masih oke pokoknya, masih kenceng dan masih enak dan nyaman. Bahkan mobil ini kaki-kakinya tuh suspensinya tuh jauh lebih enak dibanding mobil GLA-nya Mbak Tante Dennis. Jadi coba deh tanya yang orang yang ngerti Mercy, lebih enakan kaki-kaki ini sih, lebih empuk, lebih nyaman. Nah, terima kasih yang udah ikutin review kali ini, dan sekali lagi ini bukan konten pameri atau sombong, ini adalah review guys. Review, ngerti gak sih? Review otomotif atau mobil untuk perbandingan antara yang klasik, antik dengan yang baru. Tapi kita kembalikan lagi, semua orang tuh pemahamannya tuh, pikirannya tuh beda-beda. Ada juga yang lebih suka mobil baru karena harian lebih enak dan lebih nyaman. Dan tapi nanti kalau aku udah banyak uang, alhamdulillah, aku pasti akan beli mobil yang nilai investasinya tuh lebih tinggi. Karena kalau dijual lagi justru harganya tuh naik, bukan turun. Dan terima kasih banyak. Kalau kalian ada yang ingin berkomentar, ih sombong, ria, pamer, konten otomotif guys. Dan kalau kalian nggak ngerti otomotif atau nggak suka otomotif, ya nggak usah nonton. Ini untuk yang ngerti dan yang suka otomotif. Thank you. Jadi siapa bilang cewek nggak ngerti mobil? So don't forget to like, subscribe, and comment. Dan komen kalian mau aku review mobil apa lagi sih? So bye bye.